Selamat pagi, Bu Retno dan teman-teman. Shalom, salam damai, dalam sejahtera dalam hati Kristus. Pasti di antara kita, jika ditanya pernah berdoa atau tidak, pasti kita berkata iya pernah. Doa menjadi salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kita dapat melakukannya setiap saat, di mana saja dan kapanpun. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kita untuk berdoa, dan di dalam firman Tuhan yang ditulis di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dalam bahasa Yunani, doa ada 5 arti. Yang nomor 1, parakaleo, artinya memanggil seseorang mendekat. Yang dimaksud seorang dekat adalah kita memanggil Tuhan dekat dengan kita. Yang kedua, deomai, artinya memberikan saran atau usul. Saat kita berdoa, kita sedang memberikan saran atau usul kepada Tuhan. Tuhan memang tahu apa yang terbaik untuk kita, tetapi Tuhan tidak menutup kemungkinan untuk kita memberikan saran atau usul kepada Tuhan. Yang ketiga, aiteo, artinya mengajukan permohonan. Berdoa adalah satu cara kita untuk mengajukan suatu permohonan kepada Tuhan. Yang keempat, eratao, artinya memeriksa. Berdoa merupakan sarana kita untuk memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kelima, euchomai, memberitahukan apa yang ada di dalam hati kita. Artinya kita bisa curhat sama Tuhan apa yang ada di hati kita. Dari sini kita dapat disimpulkan bahwa doa merupakan salah satu ciri perkara penting dalam hidup anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa? Hal ini tersampaikan dalam kitab Matius 6 ayat 5-14. Mari kita ulas bersama-sama. Jangan berdoa seperti orang munafik. Yang dimaksud seperti orang munafik adalah ketika kita berdoa, tetapi hati kita tidak ada di dalam doa itu. Jadi kayak dengan supaya salah. Kita seperti apa, kira-kira seperti apa doa orang munafik itu? Dapat kalian baca di dalam Alkitab Lukas 16 ayat 9-14. Dalam kisah orang Farisi dan pemungut cukai tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, termasuk saat kita berdoa. Kadang tanpa kita sadari, hidup kita sudah menyakiti Tuhan sendiri. Berdoalah di tempat tersembunyi. Jika ingin mengadu tentang pergumulan atau curhat kepada Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Tuhan. Jadi berdoa dengan sembunyi tanpa dilihat banyak orang. Jangan bertele-tele. Dalam KBBI, bertele-tele artinya perkataan yang tidak jelas, melantur, dan berlarut-larut ataupun diulang-ulang. Saya pernah mendengar kalimat dalam bahasa Latin, ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Kalimat simpel sekali, tapi maknanya dalam. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya tentang kalimat ora et labora. Kita sebagai pelajar, kita pasti pernah belajar. Nah, pernah dalam belajar, saya mengalami kendala. Saya tidak bisa fokus dalam mengingat materi, padahal besoknya adalah ulangan. Saya sudah coba berkali-kali menghafalkan ini itu, tapi tidak ada yang masuk ke dalam kepala saya. Lalu saya berhenti sebentar, saya merenung, dan saya tersadar bahwa saya belum berdoa.
Saat itu juga saya mohon kepada Tuhan agar mencurahkan Roh Kudus-Nya agar saya dapat fokus dan mengingat semua materi. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah berdoa, saya mencuci muka dan merasa lebih fresh. Kemudian saya lanjut belajar dan puji Tuhan semua materinya terbuka. Semua materi bisa diingat. Nah, hari berganti dan ulangan pun berlangsung. Sebelum ulangan dimulai, saya berdoa agar Tuhan memberi saya kelancaran dan menyertai saya mengingat semua materi yang sudah saya pelajari kemarin malam. Puji Tuhan, saat ulangan saya bisa menjawab semua soal dan nilai yang saya dapat memuaskan. Dari sini saya belajar bahwa kalimat ora et labora tersebut memang benar adanya. Kita tidak bisa menghilangkan salah satu di antaranya. Jika hilang maka tidak seimbang. Segala sesuatunya harus sesuai porsi. Tidak bisa kita belajar saja tanpa berdoa, apalagi hanya berdoa saja. Minta agar Tuhan membantu kita menjawab soal ulangan, tetapi kita tidak belajar, itu nggak bisa. Mulai hari itu, ora et labora menjadi pegangan saya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan segala sesuatu tanpa punya niat dan tindakan yang disertai dengan doa. Sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu Retno dan teman-teman bisa mendapat pelajaran yang kita pelajari hari ini. Amin.